Halo semuanya, balik lagi di Charlie Bike Channel. Ya, kali ini kita kedatangan tamu dari Bandung lagi yang kami baru menyelesaikan bentang Jawa, yaitu Elba Patagonia sama bike fitter kita Edin Raharja. Halo. Edin selama ini banyak standby di Bintaro sih, dan baru jarang-jarang dia ngomong, suka malu katanya. Ya, jadi Elba ini baru 2 minggu yang lalu yang menyelesaikan bentang Jawa. Gimana Mbak kesan-kesannya? Pertama yang paling suka dukanya deh di bentang Jawa gitu. Wah, sebenarnya apa ya? Kalau buat gua bentang Jawa itu achievement ya. Dari gua yang sebelumnya ya batas paling jauh Audax 400, terus tiba-tiba 1500 yang multiple days gitu ya. Yang emang competition. Ya senang banget sih bisa jadi part of bentang Jawa 2022 kali ini. Bisa banyak cerita juga, banyak teman, banyak pengalaman. Ya, so far sih gue masih unbelievable sih sebenarnya. Saya kayak sesuatu yang barunya banyak banget tiap hari. Banyak banget. Ceritanya kayak tiap hari tuh kayak bikin lembaran baru. Iya. Ceritanya kayak nggak pernah habis gitu. Kalau dukanya? Kalau dukanya apa ya? Ya sebenarnya apa ya, selalu setiap perjalanan pasti ada drama mungkin ya, drama dimana ya kayak ban bocor atau memang kaki kram atau segala macam. Tapi kan gue sih nggak terlalu memikirkan itu gitu ya. Kalau kayak wajar banget lah lo di setiap perjalanan ada trouble, ada kendala. Tapi ya so far buat gue kendala itu ya akhirnya kalah gitu ya sama kebahagiaan, akhirnya bisa finish. Jadi ceritanya intinya nggak ada dukanya, suka terus. Bentang Jawa bikin happy. Finish strong, finish full senyum. Kalau boleh tahu peserta tahun ini berapa sih? Terus yang finish berapa dan Elba tuh urutan keberapa? Ini kalau nggak salah nih ya, total peserta sekitar 65, yang finish itu 40 mungkin ya, sekitar 40. Ya, setengahnya. Iya. Kira-kira berarti hanya setengah lebih sedikit yang finish. Oke. Dan kalau gua overall 12, posisi 12, kalau yang solo ke 10. Oke, kongres. Yang pendek. Karena ada depan gua tuh ada pair dua tim. Kalau pair itu bedanya sama solo? Pair tuh dia bisa berbarengan gitu setiap di perjalanan. Iya. Kalau yang solo kan dia nggak boleh drafting kan, nggak boleh bareng sama peserta lain. Tuh, kalau mau yang cobain pertama kali mungkin bisa ambil pair itu. Iya, tapi jangan salah loh. Pair itu bisa jadi dilema ketika pair lu nggak sesuai, nggak space, kayak nggak, karena banyak banget variabelnya. Menurut gue ya, maksudnya kalau pair itu banyak banget variabel yang harus lu toleransi atau lu samain dengan sama lain. Mulai dari selain pace dan istirahatnya, fisik, kayak jam makan lu beda, ya kan, jam makan, terus jam tidur, jam buang air. Nah itu gimana caranya lo harus bertoleransi dengan pasangan lo juga harus melakukan hal. Iya, jadi jangan lihat enak doang. Iya, jangan lihat enaknya doang sebenarnya. Jadi yang satu kalau kena diare, yang satu mesti nungguin. Iya, betul banget. Iya, karena memang finishnya kalau nggak salah pasti berbarengan. Harus bareng, masuk checkpoint. Iya, masuk checkpoint harus bareng, finish harus bareng. Ini pertanyaannya off the record juga lah. Kalau misalnya salah satu pasangannya kita asumsikan tidak sanggup lagi melanjutkan. Iya, yang satunya ikut DNF. Jadi walaupun dia masih kuat. Kemarin tuh ada case kayak gitu. Jadi teman gua tim Mantai juga, si Nyonyo itu sama Bagas kan. Nyonyo itu ada sih, dia ada ceritanya di YouTube kenapa dia bisa sampai DNF di Bromo. Nah setelah itu si Bagasnya dia lanjutin sampai ke finish, tapi hitungannya mereka berdua scratch. Jadi bukan sebagai jadinya non kompetitif. Iya. Jadi masih di eksklusif lah, boleh bilang finisher tapi mungkin nggak masuk. Iya, nggak masuk itu. Tapi dia boleh lanjut. Yang salah satunya yang pengen lanjut, yang masih sanggup boleh lanjutin. Fair enough.
jadi nggak Iya. dimasukin ke dalam pencapaian Betul. tapi diakuin sebagai finisher. Tetap diakui sebagai finisher, tapi bukan sebagai Ya, betul. pencapaian. Iya. Karena sebagai kategori pencapaian kan harusnya berdua. Harusnya berdua. Sebagai kategori maksudnya. Iya. Tapi finish sebagai bintang Jawa mereka ini si Bagasnya finish. Bagasnya finish. Oke. Teman seperjalanan yang paling apa ya berkesan deh selama perjalanan bintang Jawa kan pasti ada tuh. Iya. Kalau gue sih sebetulnya memang nggak ada plan janjian sama si ini atau si itu ya. Iya. Tapi benar-benar emang kayak setiap hari itu beda-beda gitu orangnya. Nah itu agak apa ya, menarik juga gitu. Hari pertama itu gue sering barengnya sama siapa ya, ada teman-teman Bandung, ada Pak Gempur, ada Pak Riki sama teman Bandung. Kemudian kita bareng sampai dari pertengahan Sawangan sampai Pelabuhan Ratu kalau nggak salah. Dan kita nginep bareng waktu itu karena makan KFC bareng. Jadi kita akhirnya yaudah kita cari hotel bareng supaya bisa sharing, karena si bintang Jawa itu boleh ada di peraturannya itu kita boleh istirahatnya jadi bareng. Tapi kalau di jalan kan kita nggak boleh tuh selama di perjalanan. Tapi kalau misalkan kayak tempat makannya sama atau kita sharing penginapan tuh boleh banget. Jadi waktu itu kita karena memutuskan udahan di hari pertama di Pelabuhan Ratu, ya kita tidur sharing gitu. Jadi supaya lebih menghemat akomodasi. Tapi berarti dari berangkat tidurnya itu startnya berarti harus sendiri tetap ya? Startnya supaya nggak berbarengan dong? Nah kalau startnya itu balik lagi ke manajemen personal. Jadi kayak misalnya, gue tidur 3 jam cukup, atau ada ternyata yang satunya lagi gue harus 5 jam. Nah itu nggak bisa janjian jadinya. Maksudnya pas dilepas start kan? Atau pas besok ya? Tadi kan menurut peraturannya nggak boleh berarti ya. Tapi kita kali bareng sampai jam 3 nih, terus satu hotel yang sama. Dan paginya pas mau mulai lagi harus ada yang misalnya kebetulan jam tidurnya sama nih. Atau boleh. Minimal Jadi draftingnya berapa jauh? Iya karena itu dikasih jaraknya 20 meter. Jadi kalau misalnya ya udah lu start bareng, kita start bareng. Ketika di tengah-tengah perjalanan, ya semuanya harus mematuhi peraturan. Tapi startnya boleh barengan lah. Startnya boleh. Banyak polisinya tuh. Polisinya enggak sih, karena kalau gue sih maksudnya karena kesadaran gue juga gitu, daripada ya udahlah ngapain juga gitu kan, mending fair aja gitu. Kalau kita memang olahraga sportif itu. Ini sebagai dot watcher juga sih, gue memang nggak mantau secara 24 jam sih. Cuman gue memang lihat ada titik-titik kayak namanya Redcar atau apa gitu. Redcar. Jadi ada titik-titik yang di luar peserta. Itu itu tar dari panitia. Jadi panitia itu ada tar 1, tar 2, tar 3. Terus ada mobil ambulans, medik. Medik itu kalau nggak salah ada 1 atau 2 gitu, gue lupa. Tapi ya emang itu di luar peserta cuma 2. Oke, jadi mereka juga sebenarnya follow rute yang sama dengan peserta. Mereka follow, artinya mengamankan lah. Ya. Walaupun judulnya memang seperti, tapi itu di posisi yang mengamankan. Ya, poin-poin yang mereka udah atur lah. Nah, karena berikut checkpoint ya. Berikut checkpoint. Iya, karena dia tar 1, 2, 3 itu membagi-bagi checkpoint. Iya, dan checkpoint. Ada yang jadi lead, ada yang di tengah-tengah peserta, ada yang di sweeper di belakang. Pokoknya dari hari pertama tuh gue bareng teman-teman Bandung Connection lah. Dia Bandung Connection karena waktu itu belum banyak kenal juga sama yang lain. Terus hari kedua kalau nggak salah gue sekamar bareng Mabrur, si Fix Gear. Itu Mabrur itu ya, asal tahu ya, itu tuh gila apa, bukan gila lah ya, memang pesepeda fix gear lah ya. Iya, dia mau robot sih. Kayak gimana juga pakainya fix gear loh. Dan kombinasi giginya sadis loh ya. 14 berapa ya? Saya lihat depannya gede aja, belakangnya kecil banget. Sadis loh. Satu-satunya peserta yang fix gear ya? Satu-satunya. Kita pernah ketemu di Bandung Outcast pun juga, ya waktu itu sama Bike System juga pakai fix gear. Dan gue dilewatin gampang banget loh. Ngobrol si robot sih sebutannya, buat dari anak-anak si robot. Pokoknya beberapa, kalau hari kedua tuh gue barengnya sama Mabrur, terus sama Emon juga Timarin, sama Janes juga Timarin. Itu hari kedua masih pada barengan. Karena di hari kedua tuh gue bener-bener mundur gitu. Di hari pertama gue ngegas, tapi karena gue bom, terus guard juga,
akhirnya balik lagi ke belakang, mundur ke belakang bareng sama rombongan belakang gitu. Makanya gue bareng sama teman-teman dari Tangerang, di Jakarta, terus sama siapa lagi ya, gue bareng. Jadi kita tuh kadang kalau misalkan kita istirahat, mereka nyusul, terus jadi gantian gitu loh, susulannya. Selama hari pertama sampai hari kedua sih, kedua ketiga ya masih itu lagi. Pastinya masih rata-rata segitu lah. Ya, walaupun yang satu berusaha lebih cepat, tetap dia perlu istirahat. Dapat lagi. Dapat lagi gitu. Nah terus mulai hari ketiga, nah di situ mulai beda. Gue bareng, gue mulai pecah, gue mulai maju ke depan sama Mabrur juga, masih sama Mabrur juga waktu itu. Terus sama Valdi waktu itu sama Valdi, terus ada beberapa teman-teman dari Tangerang, ada Kang Tika, terus Kang Adit dari Tansopania. Itu kita mulai bareng tuh, mulai susulannya mulai beda orang di hari ketiga keempat. Terus ada Otoy juga di hari keempat, teman dari Jakarta. Kalau ada yang paling berkesan sebetulnya, karena apa ya, sekarang gue bener-bener pas ketika gue itu bener-bener sendiri gitu, gue bener-bener sendiri. Nah emang ambisi gue tuh pada dari awal start itu gimana caranya gue finish di depan Mabrur, di depan Ruth. Ada teman gue cewek. Iya. Lo kayak ngecekin dulu ya. Iya, bener. Karena itu teman-teman dari Bandung. Iya. Dan pokoknya gue nggak mau ke depan Ruth karena pertama dia cewek. Kalau Citra ya udah lah, gue yang kalah sama Citra ya. Tapi kalau sama Ruth gue harus depan Ruth. Jadi beberapa hari terakhir tuh gue emang susul-susulan. Memang ada ambisi tersembunyi. Iya. Sama Mabrur tuh ya sebenarnya ya udah, Mabrur emang dia pakai fixture, gue multi gitu ya, tapi ya kan ya kali gue finish belakang Mabrur. Sorry ya bro. Gak apa-apa. Biar gimana kan namanya ini ya, namanya acara seru kalau ada sedikit. Iya benar. Emang harus ada motivasi. Harus ada motivasi. Benar banget. Ya, jadi Elba ini udah mention teman-teman yang di seperjalanan ya. Jadi nggak spesifik, cuman bagi Elba itu sendiri berkesan ya. Berkesan. Nah, sekarang kita mau tanya nih, impresinya sepeda kali ini gimana sih? Kan gravel nih, dipakai rata-rata road apa, terus juga kan kita dengar suka tarik-tarikan, tanjakan. Gimana sih Bang? Jadi gua kan pakai headlamps 2 dari Mari Bikes. So far sih sebetulnya untuk rute bentang Jawa yang rolling dan flat ya, menurut gua pertama dari sisi frame set. Kalau frame set ini Tutuyo udah karbon, jadi lebih ringan, lebih enak. Kalau untuk geometri ya, kalau Sloopy itu geometri ya. Kalau untuk geometri sebetulnya ini touring banget. Jadi maksudnya dia nggak performance, tapi untuk touring, untuk endurance, comfort juga ada. Untuk comfortnya dapat banget. Gue nggak ada bener-bener selama perjalanan 1.500 gue nggak ada keluhan sakit pinggang, sakit pundak. Mungkin itu salah satu efek dari fitting. Ya. Kalau teman-teman ada beberapa yang kebas tangan setelah finish, kalau gue nggak ada, alhamdulillah nggak ada gitu ya. Bener-bener finish strong ya. Bener-bener finish strong, gue nggak ada keluhan di pundak, tangan, pinggang gitu ya, di bagian badan itu nggak ada. Kalau untuk performance, sebetulnya rute rolling ini cukup sulit sebetulnya. Kalau buat gue yang ngejar posisi untuk di bentang Jawa ini. Tapi kalau misalkan untuk yang sekedar finish, ini cukup banget. Sepeda cukup banget. Dengan single chainring, terus sprocket 11 speed 1142 ini cukup banget. Sepedanya di sebelah, jadi benar pada area sebelah. Jadi sebenarnya cukup banget sih sepeda ini. Kalau misalkan gue tuh memang, tapi yang terpenting adalah kita harus pinter main shifting. Untuk rute rolling tuh paling karena momentumnya kita harus dapat. Ketika dari turunan itu nggak ada aba-aba, langsung lu dikasih nanjak terus. Kalau shifting lu nggak benar, momentum hilang. Jadi awahannya belum jauh ya. Harus benar-benar jauh awahan.
terus harus pertama memang benar harus kenal dulu si sepeda lu kayak gimana gitu ya. Kawahan tuh awalan. Jadi Iya. kecepatan di penanjak tuh kita karena udah cepet turunnya jadi udah dibantu. Nah tengah-tengah kita baru balik lagi. Ya, dan itu pun harus dengan gear yang pas, rasionya yang pas. Gak bisa terlalu berat, itu ringan. Betul. Ya itu balik lagi ke motor. Nah kalau untuk flat sebetulnya karena kemarin tuh di Bentang Jawa banyak banget ditabrak angin si flat ini. Jadi dengan bantuan race bar itu sangat membantu. Tapi untuk rute flat so far sih ini enak banget. Kemarin pakai itu Pakai race bar, aero bar, clip on itu sangat membantu juga. Kalau misalkan dari untuk dibejek juga bisa waktu itu. Gue bejek sampai average 35-40. Tapi awal di akhir udah kekuat. habis juga. Ya. Kalau di akhir udah 25 aja udah effort banget. Iya. Jadi dari fittingnya pun kurang lebih cocok lah ya. Cocok ya. Jadi kalau lihat video kita yang sebelumnya, Elba tuh kita kasih fittingannya agak sedikit aero karena kita mikirnya mau kejar waktu juga memang Elba sendiri posisi badannya bagus gitu. Cuman memang belum teruji di atas 400 kali. Iya. Tapi paling 400 kali jadi belum teruji di atas 400 gitu. Ya juga pertama kalinya lah event buat Elba tuh 1000 lebih. Iya betul. Nah, saya mau tanya lagi kan Elba nih brand ambassador Manta. Iya. Gimana kesan-kesannya Manta dipakai Manta selama Bentang Jawa kan ini long ride kan. Iya. Dan itu juga saya lihat peserta lain kan banyak yang pakai kaos ya kadang-kadang. Nah, ini kan full jersey nih seingat saya. Full jersey, Saya betul. lihat saya di foto-foto semua full jersey Manta gitu. Iya, betul. Nah, ini mesti bangga loh sama Elba. Full jersey dan gak ganti. 1.500 gak ganti. Hah? Gak ganti. Jadi caranya gimana? Jadi waktu itu gue pakai jersey-nya seri Eno Sunshine dari Manta yang hijau, betul. Bibnya gue pakai yang keluaran terbaru tuh, yang seamless, yang Black Noir. Waktu itu gue pakai itu baru, dan gue berani juga tuh, baru langsung gue pakai untuk Bentang Jawa. Nah, jadi ceritanya gue tuh bawa 2 set jersey dan bib. Nah, yang satu gue pakai, yang satu dimasukin ke saddlebag. Nah, ceritanya si cadangan itu bakal gue pakai ketika jersey atau bib gue rusak atau sobek. Selama nggak sobek, gue nggak akan ganti. Nah, tipsnya adalah setiap malam itu kan gue nginep atau gue tidur tuh. Ada beberapa hari sebetulnya ada beberapa hari nggak tidur gue. Nah, ketika gue tidur misalkan di hotel atau di masjid atau penginapan, itu gue cuci si jersey dan bib gue cuci. Nah, keringin ya, gue buntel dengan anduk. Diperes sama anduk. Jadi besok paginya tuh masih agak lembab dikit lah. Tapi ya is okay gitu. Gue pakai lagi paginya, terus gue es lagi, siang kena panas, ya akhirnya kering. Dan gitu terus selama perjalanan. Kamu ke finishnya jadi bujur, nah itu Kang Andi dengan Aldi kan. Aman banget. Pokoknya dari, oh ya sama ini, gue terbantu dengan Gillette-nya Manta juga buat nahan angin. Kalau gue semalam juga itu gue pakai pasti buat kayak apa ya, kemarin waktu turunan Jemplang gue pakai juga, meskipun gue double akhirnya dengan rain jacket karena dingin banget parah, sampai double itu mah enak banget. Jadi benar-benar kebantu lah ya. Pakai jersey di acara ini benar-benar. Ya, karena apa ya, pakai jersey itu kelebihannya dia ada pocket di belakang. Ada pocket, gue bisa masukin dompet, gue bisa masukin cemilan juga. Meskipun gue udah pakai feeding bag ya di sepeda, tapi jersey lebih efisien gitu buat menurut gue, buat ngeluarin sesuatu. Nah, ini buat ban nih, kan udah sponsor juga ban. Bannya pakai ban challenge. Itu ban Itali. Nah, itu distributornya saya dan MC Bike. Mau tanya pendapatnya gimana? Ini yang dipakai ini jenisnya Strada Bianca. Ini itu ban gravel tapi slip. Ya.
Ya, ukurannya juga 733. 33. Ya. Jadi lumayan agak besar supaya lebih comfort. Betul. Kendala nggak dari ban atau rasanya gimana, mungkin boleh cerita. Nah, ini salah satu pengaruh juga yang membuat tangan gua nggak kebas. Mungkin. Ini salah satu gitu. Karena menurut gua ban ini sangat membantu ketika gua pakai ukuran 28 atau sampai 30 tuh gua merasa masih keras. Dengan apa ya, tekanan 80 sampai 90. Kalau ini kan si challenge ini dia pertama pakai ukurannya 733, lebih nyaman, lebih besar juga ukurannya. Jadi beberapa rute yang nggak terlalu bagus tuh si jalannya, gue masih pede aja hajar gitu, gak usah, iya masih gue bisa lewatin gitu. Gak perlu kalau gue pakai 28 atau 25 kan gue khawatir tuh harus benar-benar milih jalan. Kalau ini gue bisa benar-benar hajar aja gitu dan aman. Waktu itu gue pakai apa ya, ban dalam ya. Kita setupnya ban dalam. Tapi kayaknya kalau misalnya pakai tubeless lebih enak. Meskipun pakai ban dalam tapi oke. Waktu itu concernnya kita pakai ban dalam supaya ada apa-apa di jalan cepat kan. Iya. Karena gue juga sebelumnya belum pernah pakai tubeless, jadi takutnya gue nggak bisa handle kalau ketika ada trouble. Ya, jadi lumayan ya membantu ya. Membantu banget. Enak banget. Nih terakhir. Fittingan. Nah, fittingan. Fittingan. Kita bahas sedikit, cuman mungkin mau lebih ini nerangin lagi sedikit. Oke. Fittingannya yang kemarin kita setel itu saya dan Edwin, apa enak nggak buat bintang Jawa? Apa cukup untuk memenuhi keperluannya ini, kebutuhannya? Oke. Sebetulnya kalau menurut gue fittingan itu kan balik lagi ke gaya kita berkendara kan, atau gaya kita apa ya, goes gitu, gaya kita pedaling dan apa ya, fleksibilitas kita gitu, gimana lentur atau enggak si badan. Dan kalau dari fittingan yang kemarin, waktu kita fitting kemarin itu kan si apa ya, maksudnya gue suka banget karena si fittingannya itu emang performance gitu, dia lebih aero. Nah waktu kemarin bintang Jawa memang gue ada beberapa kendala. Ketika goesnya udah lebih dari 12 jam memang agak sedikit apa ya, pegel. Letih lah ya. Iya, tapi ya siapa sih yang nggak letih beres goes 12 jam, ya nggak sih? Iya kan? Ya kan? Tapi ya maksudnya ketika kita udah rest malamnya terus besoknya mulai goes lagi ya oke, pulih lagi. Jadi bukan cedera. Bukan cedera. Pegel-pegel wajar. Iya, pegel-pegel wajar lah. Naik sepeda ya. Iya. Kalau nyaman naik mobil ya. Untuk buat ngejar apa ya, flat tanjakan gue masih karena tipikal gue tuh yang memang apa ya, ngebejek gitu loh. Power gue pakai power. Daripada cadence, gue lebih pakai power, tipikal pakai power. Dan fittingan kemarin tuh memang ngebantu banget gue untuk menunjang gaya cara goes gue gitu. Jadi nggak salah lah ya. Bangga juga. Kemarin aku juga lumayan, responnya juga positif, tambah juga positif, ya kita juga seneng sih dengerinnya. Gitu. Yang penting bisa bantu gitu, bener-bener kepake gitu. Pakai banget. Oke, mungkin sebelum closing ya, tips dan trik nih buat Ini kalau seandainya Elba ikut tahun depan, lagi tahun depan, apa sih yang mau diperbaiki? Oke. Misalnya bukan Menarik ya, nih. pastinya kan kalau waktu tempuh pasti mau lebih baik lah. Cuman kira-kira apa sih yang mau diperbaikin dari yang sekarang? Karena semua cerita, semua yang ikut bentang Jawa yang tahun kedua ini, mereka punya persiapan jauh lebih baik dibanding yang baru pertama kali ikut. Iya, jelas. Kan karena apalagi beberapa rute memang sama. Betul. Nah, kalau Elba kira-kira apa sih yang mau diperbaikin dari? Yang jelas yang pertama adalah manajemen. Mulai dari planning, gue bakal bikin lebih well lagi, lebih matang dari yang sebelumnya. Karena benar-benar kesalahan gue di Bentang Jawa tahun ini itu adalah semua rencana nggak matang. Jadi gue berambisi, tapi rencananya nggak sesuai ambisi gitu. Jadi ketika kemarin terjadi apa ya, gua GERD, sakit apa segala macam gitu, ya udah semua rencana hancur. Gua nggak punya plan B, nggak punya plan C dan lain-lain. Tapi nggak ada rencananya finish 12 gila ya. Nah, apalagi ada rencana. Siap-siap nih tahun depan ya, mau balik lagi loh, bakal lebih kuat lagi. Insya Allah kalau misalnya gue dikasih kesempatan tahun depan untuk ikut lagi Bentang Jawa, mau itu solo atau pair, gue juga masih belum tahu.
Tapi yang pasti gue akan lebih gue akan lebih mempersiapkan pertama dari fisik, yang kedua dari sepeda, yang ketiga dari manajemen planning, mau itu tidur, makan, perharinya berapa kilo gitu. Itu benar-benar harus diatur sedemikian rupa sampai matang gitu. Dan emang kita perlu mengenal rute juga. Jadi kemarin itu gue sampai kesalahan gue nih, salah satu kesalahan gue kemarin itu ketika gue ditanya nih sama temen gue, peserta juga, lu tidur di mana malam ini? Gue sampai nggak tahu jawab, gue nggak tahu tidur di mana. Gue sampai nggak tahu, ngeblank aja gitu hari itu. Gue nggak tahu malam ini tidur di mana, senyampainya aja. Nah menurut gue itu salah satu planning yang buruk sih. Jadi itu tips-tipsnya dari Elba ya. Makanya kita tunggu nanti event-event berikutnya dari Elba. Ya. Kalau pas nanti ke Jakarta lagi, atau yang di Bandung pada pengen kenal, udah pasti kenal ya. Bisa goes bareng. Bisa goes di mana sih, Pak? Kalau pada pengen ikut, mungkin ngobrol-ngobrol. Kalau rute Bandung biasanya Lembang ya, via ada yang kalau di Bandung ada jalur tengah, jalur tengah, jalur pinggir. Biasanya teman-teman banyaknya yang via Cijengkol. Jadi dia jalan kecil tapi masuk pemukiman gitu, tapi lebih seru daripada jalur yang setengah yang biasa ya. Iya betul, belakang Cipaku. Atau main ke Dago. Kalau Dago itu bisa tebing keraton, bisa itu ya. Di Bandung mah keluar rumah tanjakan. Buka pintu tanjakan. Iya. Ya, jadi kalau mau ketemu Elba bisa ke Bandung. Kalau misalnya nanti ke Jakarta kita ajak lagi Elba ya buat muter-muter Jakarta. Oke. Kalau segmen paling favorit selama Bentang Jawa itu apa sih? Kalau menurut gua yang paling favorit kemarin itu Jemplang Bromo. Jemplang Bromo. Kenapa tuh? Sebetulnya banyak orang yang bilang tanjakannya sadis. Kalau itu emang benar sih ya. Maksudnya dengan segmen climbing 20 kilo lebih. Rutenya 20 kilo lebih? Iya sih, kalau kita masukin GPX ke Garmin itu kan ada segmen climbingnya kan. Itu 20 kilo. Dari Jemplang ke Bromo? Dari Tumpang ke Jemplang itu 20 kilo. Sampai Ranupane, sorry. Itu 20 kiloan lebih. Terus dengan gradien yang sampai 26%, 24%. Gue nuntun, benar. Gue emang beberapa kilo gue nuntun. Tapi ceritanya gue naik jam 6 pagi. 6 pagi? Dari Tumpang. Dari startnya? Dari start. Gue start tuh dari bawah waktu itu. Gue naik jam 6 pagi. Jam 6 pagi gue naik. Dan matahari baru keluar tuh, baru muncul. Yang gue rasain adalah syahdu banget gitu. Lu nanjak ya di jalan yang sepi dengan suhu udara yang dingin. Terus tapi lu tuh dapet cahaya matahari yang wah lu anget gitu. Terus dengan view yang ya bagus banget gitu. Beda dengan waktu gua nanjak Sawarna ya. Nanjak Sawarna sama kayak gitu, cuman lu nggak ada view gitu. Kalau Sawarna ya udah. Ya gitu doang. Gitu doang. Ini kayak kalau view-nya beda gitu. Iya, jadi gua bener-bener terhibur dengan sebelah kanan gua. Kalau sebelah kiri pemukiman ya. Kalau sebelah kanannya baru dia view-nya ada puncak Bromo segala macam. Wah itu bagus banget. Romantis gini. Tapi emang bener-bener apa ya? Halnya sama dirasain sama Citra. Dia sampai nangis ketika beres nanjak. Kalau gue sih nggak nangis sih. Nggak sampai nangis. Tapi memang bener-bener apa ya? Dalam banget sih, bermakna sih. Disentuh sama yang Maha Kuasa. Ya benar-benar. Ya jadi seru banget ya. Bentang Jawa 2022 ini jujur saya akuin sebagai kita yang cuma ngeliatin aja itu seru. Perjuangan teman-teman. Wedot Watcher. Ya jadi mudah-mudahan lah tambah sukses Bentang Jawanya. Amin. Mudah-mudahan ini dia tahun depan saya ikut. Mungkin pair? Ya, mungkin pair. Ya mungkin sini aja kita ngobrol sama Elba, nanti next time kita ke Elba datang kita ngobrol-ngobrol lagi. Okay. Kita bikin konten di dalamnya. Jangan lupa subscribe channel kita dan bunyiin loncengnya supaya kalian tahu ada video-video baru dari kita ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Bye.